akhirnya mereka merilis aplikasi free untuk membantu orang belajar gitar. Nah, dengan demikian, orang bisa belajar gitar dengan baik di tahun pertama, sehingga dia belanja lagi ke tahun kedua. Nah, akhirnya kita tahu mereka rilis hari ini software untuk belajar gitar, Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang digital transformation-nya membuat mereka menemukan bisnis model baru, bahkan dia menemukan produk baru, dia bisa menjual produk baru, menjual software. Bahkan software-nya ini subscription per bulan, di mana selama ini dia jualan gitar kan dia mengharapkan orang balik lagi itu sulit banget. Nah, ini contoh yang cukup dahsyat, perusahaannya perusahaan legend, Bapak Ibu. Jadi gitar-gitarnya kalau teman-teman di sini yang suka ngeband pasti paham. Nah, cuma ini termasuk kategori perusahaan yang nggak besar. Jadi saya mengambil contoh ini supaya Bapak Ibu tidak perlu membayangkan selalu harus perusahaan besar yang melakukan digital transformasi. Oke, dua contoh itu. Dan terakhir kami sampaikan juga kami sendiri, Sterling, melakukan digital transformasi selama 4 tahun terakhir ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Sebelumnya kami hanya menjual service, yaitu mengimplementasikan SAP, di mana SAP adalah produk dari SAP Jerman. Nah, tetapi sejak 2016 kami rilis program iRip di Android, jadi saat ini kami punya produk. Jadi yang tadinya dari cuma jualan service, sampai akhirnya kami bisa convert ke jualan produk. Nah, perjalanan itu juga menarik, Bapak Ibu, tapi sayangnya kita nggak punya waktu untuk men-sharingkan itu lebih detail. Nah, 3 hal ini yang 2 minggu lalu kami sampaikan, dan hari ini saya hand over ke Pak Riki untuk sambungannya. Silakan Pak Riki. Oke, terima kasih Pak Andi. Thank you. Semoga teman-teman udah dapat gambaran dulu ya, Bapak Ibu semua udah dapat gambaran dulu kira-kira apa sih sebenarnya digital transformation itu gitu ya. Nah, cuma sebelum saya masuk ke intinya mengenai kenapa sih digital transformation fail itu, balik lagi saya coba jelaskan ya kan. Kenapa sih gitu ya? Kalau kita melihat chart ini sebenarnya idealnya kalau kita lihat tahunnya ya, itu idealnya itu kita udah masuk ke intelligent enterprise ya kan. Tapi ternyata yang kita omongin tuh masih digital transformation yang masih tahun 2010-an punya gitu kan. Ya kan? Malah masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih berkutatnya itu di bisnis proses automation di sini, ya kan? Masih lagi nyari nih ERP sistemnya, masih lagi nyari sistem untuk membantu bisnisnya mereka gitu kan. Belum ngomongin nih ke digital transformation, ya kan? Nah, itu nggak apa-apa gitu kan. Itu memang harus dijalanin, ya kan? Itu semua memang step yang harus dijalanin. Ya nggak bisa tuh kalau misalkan kita belum punya bisnis proses automationnya, kita tiba-tiba mau langsung, saya mau pakai mobile, saya mau digital transformation, saya mau pakai mobile semuanya gitu kan. Itu nggak bedanya kalau kita ngeliat orang naik motor enak ya, gitu kan, meliuk-liuk, nggak kena macet gitu ya. Ah pengen beli ah, tapi dia sendiri tuh belum bisa naik sepeda gitu loh. Ya. Nah, itu nggak bedanya dengan hal itu. Ya, jadi kita harus beresin dulu memang bisnis proses automation-nya itu. Ya kan? Kalau belum punya sistem, kita beli dulu sistemnya. Ya kan? Mau pakai ERP sistem, mau pakai SAP, cari dulu SAP-nya. SAP-nya yang mana? Mau yang enterprise kah atau yang SAP Business One kah gitu kan? Kalau itu udah beres gitu kan, baru kita mikirin lagi ke step berikutnya, yaitu digital transformation. Ya kan? Kenapa sih harus lewatin bisnis proses automation-nya? Kenapa sih saya ngomongin scope singkat, scope kecilnya aja ya. Kenapa sih saya harus mikirin ERP system gitu kan? Ya balik lagi. Karena nanti ya kan, ERP system itu menjadi salah satu komponen yang akan membantu kita dalam melakukan digital transformation. Ya kan? Berdasarkan data-data yang kita punya dari sistem ERP sistem yang kita miliki, itulah yang nanti kita akan pakai untuk memutuskan transformasi digital seperti apa sih yang kita mau terapkan, gitu ya. Contohnya gini,
Kalau kayak di salah satu customer distribusi kita gitu ya, dia tahu, ownernya itu tahu, saya harus pakai mobile, saya harus pakai teknologi supaya bisnis saya bisa lebih maju, gitu ya. Tapi dia nggak serta-merta menghubungi kita, dia bilang, saya mau pakai mobile ordering buat sales saya, gitu kan. Dia nggak serta-merta juga dia bilang, pada saat kita implementasi SAP Business One, sekalian sama mobile orderingnya. Enggak. Dia nggak langsung masuk ke sana. Kenapa? Karena balik lagi, di dalam transformasi itu kita ngomonginnya bukan cuma masalah sistem, kita bukan ngomonginnya cuma masalah teknologi. Ada people-nya yang harus kita pertimbangkan gitu ya, consider gitu kan. Nah, si owner ini tahu orang-orangnya saya belum siap untuk lompat secepat itu, lompat sejauh itu, ya kan? Jadi bagaimana dia implementasikan dulu SAP Business One-nya. Dia implementasikan setahun jalan, udah mulai kelihatan hasilnya, timnya udah mulai happy gitu kan, udah mulai semangat merasakan manfaatnya, barulah dia pelan-pelan kontak kita lagi, yuk kita kerjasama, kita kembangin mobile orderingnya, gitu. Ya, selain hal itu juga balik lagi karena strateginya, ya strategi dari sisi finance. Ya dia tahu kalau saya harus langsung jebret gitu ya, itu butuh cost-nya ya nggak, cost-nya butuhnya ya bertambah lah istilahnya ya, nggak kecil gitu loh. Jadi pelan-pelan, ya kan setahun selain dia memupuk orang-orangnya, kualitas orang-orangnya dia pupuk, dia istilahnya kalau kita bilang nabung juga gitu kan, supaya nanti pada saat dia mulai menerapkan transformasi gitu kan, butuh teknologi, dia pun juga udah ada dari sisi budgetnya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang sistem ya kan, sebelum kita masuk lebih jauh gitu kan, ini kita sebenarnya suka dipertanyakan juga sih, ya kan. Eh, Kenapa sih saya harus memilih sistem, ya kan? Sistem seperti apa sih yang harus saya pilih, gitu kan? Terus kadang ada juga yang pada saat kita nyamperin ke perusahaan gitu ya, perusahaannya nanya, kamu orang-orangnya, foundernya semua orang yang ngerti sistem, orang yang ngerti hardcore lah istilahnya. Karena kita memang background-nya semua banyakkan technical, gitu kan, berangkat dari programmer, gitu kan. Makanya kita bisa tahu seluk-beluknya, main logikanya, sistemnya baiknya seperti apa, itu kita bisa tahu, gitu kan. Makanya itu yang membuat kita bisa suggest, oh harusnya seperti ini. Nah, terkadang tuh ada yang bilang ke kita, kalau gitu kenapa kamu nggak bikin aja sendiri ERP system? Kenapa kamu harus bikin jualan SAP B1? Gitu kan. Nah, ini saya ada dapat informasinya dari internet ya. Nanti teman-teman juga bisa cari gitu kan. Bedanya apa sih antara tailor-made system dengan ready-made system? Ya kan. Nah, pertama kalau tailor-made itu dibangun dari pengetahuan satu orang atau satu tim, ya kan. Jadi saya selama ini mainnya di retail, di bagian operation, gitu kan. Jadi saya pengen bikin POS seperti ini sesuai pengalaman saya selama saya bekerja, gitu, ya kan. Nah, tapi kalau yang ready made itu dia didesain dan dirancang, ya, didesain dan dibangun oleh expert, ya kan. Jadi dia mikirin tuh, dia nggak cuma mikirin berdasarkan pengalaman dia, tapi dia juga menganalisa di tempat-tempat lain ada kasus seperti apa sih, kayak gitu ya. Di negara-negara lain kalau retailnya itu kayak gimana sih, ya kan. Kalau kayak di kita kan retailnya ini canggih banget, ya kan. Kalau beberapa kali kita ketemu dengan customer yang yang kita bilang sih dari luar negeri lah ya, dia sampai terheran-heran gitu. Kenapa sih kok kayaknya
Di Indonesia retailnya itu cuma ngomongin bonus buy aja kayaknya ribet banget, bisa sampai kompleks banget, gitu kan. Di satu sisi happy sih saya, gitu kan, happy kita, karena itu berarti orang Indonesia itu kreatif, ya kan, bisa mikirin macam-macam, gitu kan. Tapi di satu sisi yang lain itu juga bisa menjadi kompleks banget buat bikin programnya, ya. Nah, yang seperti itu, ya bedanya antara tailor-made dengan ready-made. Ya kalau tailor-made ya cuma dia mikirin aja, tapi kalau yang ready-made pasti udah dipikirin bener-bener, gitu kan? Karena apa? Karena tujuannya supaya bisa dipakai oleh semua orang, supaya menjadi sebuah standar yang baku, ya kan? Nah, yang kedua itu mengenai waktu, ya kan? Kalau yang tailor-made pasti butuh waktu untuk develop, ya kan? Kalau ready-made ya nggak bisa juga langsung beli langsung pasang sih, cuma paling nggak waktunya itu lebih lebih saving, ya kan. Balik lagi, kita juga pernah ya dipanggil gitu kan, diajak diskusi sama perusahaan-perusahaan yang butuh sistem gitu kan, dia info ke kita gitu kan bahwa kenapa sih dia memanggil kita untuk bertanya tentang SAP Business One. Balik lagi karena dia capek, dia bilang saya udah punya tim banyak, ada sampai 10 orang, dia bilang. Cuma buat bikin ERP sistem, tapi nggak jadi-jadi. Gitu kan. Nah, itu salah satu alasannya. Kemudian ketiga, dari sisi dokumentasi. Ya kan. Kalau yang udah ready made, ya kan, seperti SAP, itu dia pasti udah well documented. Ya. Kok bisa well documented, sementara yang tailor made nggak documented? Yang tailor made mungkin ada, tapi nggak semuanya saya yakin. Kenapa? Karena kalau tailor made dia udah pusing, ya kan? Biasa kan kalau yang melakukan tailor made itu kan adalah tim IT, ya kan? Tim IT-nya udah pusing, dia yang ngedesain, gitu kan? Dia yang ngedevelop, dia yang testing, udah nggak ada waktu dia buat buat apa? Bikin dokumentasi. Nah, sementara kalau yang udah ready made, gitu kan, entah itu SAP atau Microsoft ataupun sistem yang lain, itu biasanya udah punya timnya yang dibagi-bagi, ya kan? Udah punya timnya sendiri yang dibagi-bagi. Tugasnya apa sih? Kamu yang ngerancang, kamu yang analisa, kamu yang R&D, kamu yang develop, kamu yang testing, kamu yang dokumentasi. Itu udah dibagi-bagi. Makanya pasti lebih well documented, ya kan? Nah, selanjutnya itu masalah update, ya kan? Ini kalau yang tailor made, update-nya itu pasti ya kalau memang perlu aja lah, gitu kan. Kalau ada bug lah, kalau ketemu bug baru diupdate, gitu kan. Nah, tapi kalau yang ready made, berhubung yang pakai itu banyak, ya kan, di seluruh dunia istilahnya, pasti dia kan akan dapat masukan-masukan banyak. Tolong dong tambahin ini fiturnya. Saya ketemu bug ini nih, tolong dong disempurnain. Kayak gitu kan. Atau karena dia ada tim R&D, dia yang cari tahu sendiri. Teknologinya udah berubah nih. Dulunya pakai ini, sekarang udah bisa pakai yang ini loh. Gitu kan. Nah, itu sebabnya makanya yang ready made lebih 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 ada regular update-nya. Gitu kan. Nah, selanjutnya dari sisi apa IT-nya, dari sisi orangnya, ya kan. Kalau yang tailor made itu benar-benar depend sama tim IT, ya. Kalau yang ready made dependnya ke vendor, gitu kan. Ada bagusnya, gitu kan. Cuma balik lagi, ada plus minusnya, gitu kan. Kalau kita ngomongin ke IT, balik lagi, saya punya pengalaman, gitu kan. Kita punya teman kerja di perusahaan, dia sempat mabok, gitu ya. Dia lagi bikin tailor made, dia bergantung banget sama itu IT, gitu kan. Orangnya itu memang encer banget, dia itu canggih banget deh pokoknya. Sampai bikin button di Visual Basic pun, button di Visual Basic itu kan sebenarnya udah ada buttonnya,
tapi dia bikin lagi sendiri karena menurut dia yang ada di Visual Basic itu nggak bagus. Sampai suatu ketika ternyata si orang ini sakit sampai harus istirahat berminggu-minggu. Nah, itu proyeknya udah langsung molor, barulah ownernya ketar-ketir. Waduh, mateng deh. Kalau sampai orangnya ini kenapa-napa, gimana nih perusahaan gua gitu kan? Nah, memang kalau di sisi vendor agak susahnya, jadinya kita juga tergantung banget juga sama si vendor sebenarnya. Sama-sama ketergantungan. Cuma enaknya adalah kalau sampai ada kenapa-napa, kita melihatnya sebagai satu company, ya kan? Si company ini, si vendor ini pasti udah mikirin, ya kan? Penerusnya siapa sih, gitu kan? Nah, seperti itu, ya. Selain itu ada ada kayak discuss, correction anytime, no implementation cost, ya kan? Kalau di TaylorMade pasti nggak ada implementation cost, yang ada cuma ngegaji karyawannya aja. Ya itu memang kan udah tiap bulan memang cost-nya kan, ya kan? Nah kemudian kalau yang TaylorMade itu specific solution, gitu ya. Sementara kalau yang ready-made generic solution, ya ini bisa jadi problem, bisa juga enggak. Kalau memang perusahaannya itu bergeraknya di industri sebagai contoh di manufacturing lah, gitu kan. Dia bikinlah produk sistem khusus untuk manufacturing, canggih udah jadi gitu kan. Terus tiba-tiba company-nya berubah, dia bikin satu PT lagi untuk distribusi, gitu ya. Nah, belum tentu solution yang udah dibikin untuk manufacturing oleh si TaylorMade ini bisa dipakai dengan mudahnya, dengan cepat untuk yang distribusi. Ya, beda dengan yang generic solution. Karena yang generic solution basically dia memang bikinnya udah khusus untuk, tinggal tergantung dari partnernya masing-masing. Dia enhancement-nya apa nih supaya fit in dengan kebutuhan si customer. Ya. Nah, seperti itu. Itu contohnya yang TaylorMade, ya kan? Sorry. Nah, ngomong-ngomong tentang ERP system, ya saya bahas dulu nih semua tentang ERP system, ya kan? Karena ini adalah dasar sebenarnya, basic yang seperti tadi saya bilang, seperti tadi Pak Andi juga jelaskan, ini adalah dasarnya supaya kita bisa maju ke digital transformation. Ya, nah ini ada chaos report, ya kan? Nah ini ada chaos report. Kalau kita lihat di sini, yang sukses implementasi sistem itu rata-rata ya 30% lah. Ya kalau kita lihat di layar ini, ya kan yang biru itu adalah sukses. Ya, sukses itu apa sih? Sukses itu maksudnya sistemnya yang kita implementasi, sistem yang kita pakai itu udah sesuai dengan bisnis proses. Ya, udah sesuai bisnis proses, bisa dipakai sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan perusahaan. Ya kan? Sementara yang kuning ini adalah challenging. Ya. 50-55% ini statusnya challenging. Maksudnya apa? Sistemnya ada, bisa dipakai, bisa. Tapi terseok-seok. Ya, terseok-seoknya gimana? Masih ada proses-proses yang harus dipakai manual, pakai cara manual. Gitu kan. Ada yang, aduh yang ini nggak bisa nih. Balik lagi, entah karena usernya nggak ngerti, gitu kan. Entah usernya nggak bisa pakai, atau memang pada saat kita setup config ternyata nggak sesuai, gitu kan, nggak sesuai dengan bisnis proses, ya kan? Nah sisanya ini yang 20-an sampai 25% ini itu fail, ya. Fail itu kita udah pasangin sistemnya tapi dia benar-benar nggak bisa pakai sama sekali, ya. Kalau di kita di Sterling ini kita menghindari banget yang fail ini. Balik lagi karena kita merasa kamu itu udah bayar, ya kan? Udah bayar untuk implementasi, kita juga bertanggung jawab untuk bisa deliver sebaik mungkin. Tapi balik lagi,
sebenarnya itu pun bukan cuma tanggung jawab dari konsultan, tapi juga tanggung jawab dari customer, tanggung jawab dari usernya, ya kan? Kita sama-sama gitu kan, sama-sama berusaha gimana sih caranya supaya kita ini bisa saling partnership. Ya, kalau di Sterling kita selalu melihat customer itu sebagai partner, bukan sebagai customer. Kenapa? Kalau misalkan konsepnya adalah vendor customer, ya udah, lu beli, gua jual, that's it, selesai. Ya, tapi kalau yang ngomongnya partner itu selalu berkesinambungan, ya kan? Kalau dia happy, gua happy. Dia maju pun, kita juga maju, gitu kan? Jadi kita itu melihat, kalau di Sterling kita melihat customer itu sebagai partner. Ya, kita berusaha sebisa mungkin supaya semua proses implementasi statusnya adalah successful, gitu kan? Nah, lanjut ke slide berikutnya adalah ini chaos report dari Standish Group, ya. Nah, kalau dilihat, gitu kan? Ini dia mecahin nih, yang sukses, persentasenya, komponennya apa aja sih yang membuat dia sukses. Kalau challenge, fail, komponennya apa aja sih yang dia bikin jadi challenge atau fail gitu ya. Kalau kita lihat di sini, sebentar. Kalau kita lihat di sini, ya, sebenarnya yang membuat menjadi menentukan dia itu sukses atau enggak, balik lagi bukan masalah sistem, bukan masalah teknologi, ya, tapi dari masalah people, dari orangnya. Ya, kalau kita lihat di sini, sukses faktor, user involvement. Yang ini yang sukses ya, yang sebelah kiri. User involvement, executive management, clear statement of requirement, ya kan, proper planning, gitu kan. Tapi kalau yang nggak ada nih di sini, yang ngomongin tentang teknologinya canggih, gitu, enggak di sini. Di challenge juga kalau kita lihat lack of user input, incomplete requirement specification, ya kan, lack of executive support, teknologi incompetence, ya kan. Teknologi incompetence ini bukan berarti teknologinya nggak canggih, gitu kan. Tapi bisa jadi dia salah ngambil teknologinya, ya kan. Bisa jadi dia dalam menentukan sistem yang dia mau pakai itu nggak fit in, ya kan. Misalkan kita tahu kalau di retail itemnya itu banyak banget, ya kan, bisa sampai ratusan ribu, ya kan. Dia seharusnya udah pakai sistem-sistem yang mumpuni, gitu kan. Tapi ternyata kalau di zaman saya dulu tuh di Gramedia kan masih suka jual tuh CD-CD program gitu ya. Nah, ternyata dia pikir, beli ini aja lah, murah, gitu kan. Nah, itu yang membuat kita jadi teknologi incompetence, ya kan. Nah, demikian juga di fail, ya kan. Lebih banyak ini sebenarnya hubungannya sama user, sama people, ya kan. Bukan masalah sistemnya, bukan masalah teknologinya, ya. Oke. Nah, lanjut kita masuk ke digital transformation. Ya, kita coba lihat sebenarnya apa sih digital transformation itu, ya kan? Kok kayaknya keren banget gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, baik SAP, Salesforce, Oracle ataupun yang lain, dia selalu ngomongin mengenai proses, ya, proses perubahan, ya kan, a fundamental rethinking, ya kan, of customer experience, business model, operation, ya kan. It's about finding new ways to deliver value, generate revenue, and improve in efficiency and companies using innovative technology. Ini dari SAP. Di Salesforce kita lihat the process of using digital technology. Ya. Kemudian juga kalau di Oracle
Sama juga conversion from manual and analog process to digitize process. Ya. Jadi balik lagi ya kan, digital transformation itu kalau orang ngomong digital transformation itu adalah suatu proses ya, bukan sistem. Ya kan, kalau tadi yang di slide awal kan kita lihat digital transformation ada mobile, ada segala macam. Itu bukan masalah mobilenya. Ya, bukan masalah mobile application-nya, bukan masalah mobile device-nya gitu kan. Bukan masalah teknologi. Tapi digital transformation adalah suatu proses ya yang menggunakan teknologi supaya kita bisa melayani customer lebih baik, supaya company kita juga bisa berkembang menjadi lebih baik. Ya, company itu bukan cuma perusahaan, ya kan? Di dalamnya itu banyak komponen, ada orang-orangnya, ada karyawannya, gitu kan? Nah, itu termasuk di dalamnya. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, komponen digital transformation itu ada 3 jadinya sebenarnya. Ada people-nya, ada orangnya yang terlibat, ya kan? Orang yang terlibat, orang yang ditargetkan dari digital transformation company kita, ya. Kalau kayak gitu tuh berarti customer. Tools-nya apa? Ya kan? Balik lagi tools-nya, ini kan teknologinya, ya kan? Proses, ya kan? Proses perubahannya itu mau seperti apa? Ya, jadi ada 3 hal ini sebenarnya di dalam digital transformation. Ya. Nah, saya mau kasih lihat bahwa digital transformation itu, dengan kita melakukan digital transformation itu bukan berarti kita pasti akan selalu sukses dalam melakukan transformasi. Karena kan kita mikirnya, udah ada teknologi, pasti transformasinya lebih canggih nih, lebih bagus nih, lebih gampang nih, gitu ya. Nah, tapi ternyata enggak, gitu kan. Ini ada survei dari Bain, ya kan. Dia melakukan survei, dia lihat ternyata kalau kamu melakukan konvensional transformation dulu, gitu kan, yang sukses itu 12%. Ya kan? Tapi begitu kita ngomongin digital transformation, yang tadinya kita pikir, wah canggih nih, pasti bisa jalan lah, semuanya gampang gitu kan. Ternyata jadinya cuma 5%. Ya kan? Yang sukses itu cuma 5%. Ya kan? Kenapa sih bisa jadi 5%? Karena kalau dulu transformasi konvensional itu kita nggak mikirin teknologi. Ya kan? Kita nggak mikirin teknologinya. Kita nggak mikirin tuh mobile ordering bahwa device-device-nya harus kita beli, orangnya gaptek apa kagak gitu. Enggak, gitu kan. Kita cuma mikirin ya udah ganti ERP system, selesai. Salesman-nya masih tetap pakai yang lama. Ya kan? Tapi begitu kita udah ngomongin digital transformation, udah hubungan sama teknologi gitu ya. Teknologi yang kita pakai itu rumit enggak? Gitu kan? Seberapa rumit teknologinya yang kita pakai untuk membantu proses transformasinya. Ya. Nah, di titik ini kadang perusahaan atau manajemen itu suka nggak sengaja lupa akan hal ini gitu. Lupa nggak ngeliatin ke internalnya dia. Dia cuma mikir gimana ya caranya supaya saya bisa serve customer saya lebih baik. Supaya customer saya begitu disamperin sales, sales saya bisa langsung tahu, oh stok saya masih ada segini, kalau Bapak mau 100 biji, masih bisa Pak. Bisa dikirim hari ini, atau kalau misalkan barangnya nggak ada, oh saya bisa tahu nih, production saya ada yang lagi on the way. Ya kan, di pabrik. Berarti nanti kira-kira tanggal sekian, mulai ada Pak stoknya, posisi stoknya. Gitu kan. Nah, sukanya kan kalau dari manajemen tuh mikirnya ke sana. Gitu kan. Tapi dia lupa, gitu kan. Di internal dia itu seperti apa sih? Gitu kan. Orang-orangnya itu seperti apa sih? Kondisi perusahaannya seperti apa sih? Gitu kan.
Kita balik lagi, kita juga suka kan kalau di SAP Business One itu kan untuk warehouse-nya dia support bin location, dia support racking, ya kan. Nah kalau kita implementasi di pabrik, ya kan, itu biasanya owner-ownernya, manajernya pasti langsung bilang, saya mau pakai bin location, saya mau pakai racking di gudang, karena jadinya rapi, tertata semuanya gitu kan. Tapi biasanya kita challenge, Pak, kita lihat dulu ya gudangnya seperti apa, gitu kan. Oke nggak, bisa nggak kita pakein bin location, gitu kan. Nah begitu kita samperin gudangnya, wah lah mateng deh, ya kan. Kalau yang namanya pakai bin location, itu kan berarti harus udah ada rak-raknya, ya kan. Udah harus ada rak-raknya. Berarti dia udah harus rapi gitu. Nah ini raknya aja nggak ada. Belum lagi tiba-tiba dia bilang, saya juga mau pakai batch. Nah ini bakalan jadi problem banget. Pada saat kita nyamperin ke gudangnya, pintunya cuma satu. Ya kan, buat keluar masuk forklift itu cuma satu. Ya kan. Padahal kan idealnya kalau misalkan kamu mau pakai batch gitu ya, itu kan statusnya FIFO ngambilnya biasanya. Ya kan. Jadi kalau kita naruh di sini, ya kita harus ngambilnya di sini dulu. Gitu kan. Nah, tapi ini ternyata alurnya tuh sempit. Jadi ya si orang gudangnya sukanya udahlah masukin dulu aja semuanya, jebret 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 sampai ujung gitu ya. Pas mau ngambil, ya udah ngambil yang paling luar. Yang notabene adalah barang yang paling muda umurnya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, makanya kita harus benar-benar mikirin kalau mau digital transformation. Kalau kita mau pakai mobile inventory, ya kita di SAP itu kita sampai bikinin add-on enhancement untuk mobile inventory, ya untuk picking barang di gudang pakai Android, untuk delivery pakai Android, kayak gitu ya. Nah tapi ya balik lagi di lapangannya oke nggak, bisa nggak, kita mikirin juga di lapangannya tuh seperti apa. Ya kan, jangan cuma karena kita maunya canggih gitu kan, transformasi digital gitu kan, biar kelihatan keren, tapi nggak kepikiran ke bawahnya. Ya, balik lagi, digital transformation itu bukan sesuatu yang kita bisa cari, gitu kan, kita dapat terus kita pasang. Namanya juga transformation, itu ada proses, ya. Itu proses yang berkesinambungan. Itu nggak bisa cuma one time selesai gitu. Enggak, ya. Enggak cuma masalah uangnya doang gitu kan, tapi juga butuh investasi dari sisi pengetahuan, infrastruktur, mesin, bisnis proses, orang-orangnya gitu ya. Nah, di digital transformation itu juga harus ada pengawasan yang berkesinambungan. Ya, prosesnya itu udah sampai mana? Bener nggak sih proses yang kita jalanin? Gitu kan? Itu harus terus-menerus direview, dicekking, dimonitor gitu kan? Supaya apa yang kita jalankan prosesnya itu benar-benar sesuai. Ya, apa yang kita mau itu benar-benar tercapai dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, ini ada salah satu contoh ya digital transformation yang gagal. Kalau tadi kan Pak Andi kasih show digital transformation yang istilahnya jalan ya, berkembang bagus gitu kan. Nah, ini ada salah satu contoh, ini Ford ya, produsen mobil Ford. Ya, produsen mobil Ford ini tahun 2014 dia mulai masuk ke area digital lah. Ya, jadi alih-alih dia bikin mobil, ya kan, dia jadi mau menjadi perusahaan teknologi, gitu kan? Karena dia pikir kayaknya menarik nih kalau jadi Uber, kan dulu Uber masih keren ya, belum belum kelimpungan kayak sekarang gitu kan, dapat investnya gede banget, saya mau juga masuk kayak ke Uber gitu kan. Tapi kenyataannya, nah ini di tahun 2018 ada berita-beritanya nih mulai nih dari Forbes, ya kan,
Di sini dijelasin, tahun 2017 aja dia udah loss $300 juta, ya kan? Tahun 2018 baru quarter satunya aja udah 102 million. Gitu kan? Nah, di tahun 2019, nah mulai deh, automakers find it's hard to make money on mobility, not cars. Ya kan? Terus udah makin ke sini beritanya makin parah istilahnya, ya. Nah, sebenarnya apa sih kalau kita lihat, kalau kita analisa ya, kesalahannya si Ford ini, ya. Jadi ada beberapa poin, ya. Ini saya coba summarize ya dari yang ada di internet gitu ya. Pertama, why? Kenapa gitu loh? Kenapa sih harus bikin perusahaan digital itu gitu loh? Tujuannya apa gitu kan? Toh mereka bikin mobil udah bisa integrate kok, ya udah canggih banget kan. Kalau mungkin kalau Bapak Ibu yang punya mobil Ford itu sekarang ini kan yang canggih ada sync-nya ya kan, untuk connect dengan mobile handphonenya kita. Bahkan instalator audio aja suka ngeri gitu kan kalau mau ganti head unitnya mobil Ford, karena mereka takut. Saya pernah beberapa kali dengar mereka takut begitu dia ganti mobilnya jadi ngaco gitu kan. Nah, itu. Jadi kenapa sih harus transform? Tujuannya itu apa gitu kan? Itu mesti jelas benefitnya untuk perusahaan. Terus bagaimana pengaruhnya ke karyawannya semuanya? Ya, balik lagi, karena kalau kita ngomongin transformation di perusahaan, pasti efeknya ke orang. Ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, ya kan? Jalin komunikasi dengan karyawan, dengan customer, gitu kan? Apa sih yang menjadi concern-nya mereka? Kita minta masukan-masukan dari customer kah? Atau kita minta masukan pandangan dari karyawan kita kah? Gitu kan? Supaya transformasinya ini dapat berjalan, gitu kan? Nah, yang ketiga, ini dia tidak apa ya? Tidak bisa menyampaikan apa yang ingin dia capai, sehingga bisa apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin dicapai ke customer ataupun ke orang-orangnya gitu ya. Karena kita dari apa yang kita kumpulkan gitu kan, kita tahu masing-masing orang punya caranya sendiri untuk menangkap informasi. Ada yang dia demen baca, ada yang demen baca gitu kan. Tapi bacanya pun tergantung. Kalau saya tipikalnya orang yang demen baca hard copy. Saya nggak demen bacanya di tablet gitu kan. Karena somehow feelingnya nggak enak aja kalau baca koran tapi nggak ada korannya gitu kan. Ada juga orang yang lebih demen kalau dia nonton iklannya, lebih nyangkut buat dia gitu kan. Atau ada juga orang yang lebih demen dapat informasinya lewat audio, dalam arti dengerin radio kah atau dengerin podcast kah gitu kan. Nah, hal-hal ini yang tidak dilakukan oleh si Ford, ya kan. Jadi yang bisa menangkap tujuan dari transformasinya si Ford ini hanya sebagian kecil aja, gitu kan. Nah, yang keempat, communicate in context, ya. Ini yang kadang juga sering kita lakukan, gitu kan. Kadang kalau kita menjelaskan, kan lebih mudah untuk menjelaskan dengan contoh. Ya kan, orang lebih gampang untuk nangkap, oh maksudnya begitu, oh case-nya kayak begitu, ya kan. Nah, communicate in context ini yang miss, salah satu yang miss dilakukan oleh si Ford, ya kan. Nah, kemudian use data to measure and iterate, ya. Nah, ini balik lagi, si Ford itu awal-awal udah sempat jatuh, terpuruk gara-gara komuter busnya dia. Ya, bis komuternya dia itu udah ketahuan nih, wah problem. Salah nih kita bikin komuter bus.
Ya kan? Salahnya kenapa sih? Oh, karena rutenya terlalu singkat, terlalu pendek. Harganya mahal, gitu kan? Nah, si Ford sadar waktu itu bahwa itu harus jadi pelajaran. Masalahnya, pelajaran itu kagak diterapkan untuk di proses selanjutnya, untuk di bisnis unit selanjutnya. Ya kan? Harusnya kan kalau kita udah tahu, wah, ini problem, berarti kita harus perbaiki di proses selanjutnya, di bisnis yang selanjutnya. Nah, ini enggak. Dia cuma manajernya tahu, gitu ya, COO-nya tahu bahwa itu problem dan itu harus jadi pelajaran. Tapi yang di bawah-bawahnya enggak menganggap itu sebagai pembelajaran. Ya. Nah, yang keenam, change ready organization. Ya, yang namanya transformasi itu pasti berkesinambungan, ya kan? Bukan melulu mengenai masalah sistem, tapi mengenai culture. Ya, setiap pribadi yang ada di dalam perusahaan, setiap pribadi yang terlibat dalam bisnis, ya kan? Seberapa mampu sih mereka melihat perlunya berubah untuk menjadi lebih baik, ya, atau beradaptasi atas perubahan yang ada. Ya. Ini nggak bisa dipungkiri, banyak sih sebenarnya kejadian di kita, ya, di negara kita itu orang yang sifatnya santai aja lah, yang penting gue digaji, gitu kan. Nah, sifat-sifat seperti itulah yang sebenarnya salah satu yang membuat proses transformasi itu menjadi tersendat-sendat ataupun gagal. Cuek, tutup mata, nggak peduli, itu bukan urusan gue, itu urusan bagian lain, gitu kan. Nah, itulah yang menjadi problem. Salah satu problem yang default. Ya. Oke, itu default ya. Jadi contohnya seperti itu. Masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh kalau Bapak Ibu cari-cari di internet. Ada GE, ada Revlon, ada macam-macam lah semuanya. Ya, ada juga yang challenging gitu kan. Ya memang namanya transformasi digital itu pasti butuh proses lah. Ya, nggak bisa cepat. Ya, kita harus benar-benar rapih dari awalnya, pelan-pelan jadinya majunya. Ya. Nah, ini ada satu kutipan dari McKinsey Analysis, ya kan? The painful reality is that most transformations fail. Ya. Research shows that 70% of complex large-scale change programs don't reach their stated goals. Ya. Common pitfalls include a lack of employee engagement, ya, inadequate management support, poor or non-existent cross-functional collaboration, and a lack of accountability. Furthermore, sustaining transformation impact typically requires a major reset in mindset and behavior, something that few leaders know how to achieve. Ya, jadi ini si McKinsey udah melakukan analisa. Kenapa sih transformasi itu gagal? Ya kan? Bukan masalah teknologinya, bukan masalah sistemnya. Itu adalah masalah orang-orangnya, masalah people. Ya. Di ERP sistem, pada saat kita implementasi sistem, ini yang selalu kita tekankan ke owner. Ya. Ada 4 komponen ya dalam implementasi suatu sistem. Ada sistemnya itu sendiri, ada proses, ada data, ada people. Yang namanya sistem makin kemari makin canggih. Dari sejak zaman DOS, masih versi 3, saya ingat banget, masih 3. Maju ke Windows 3, maju lagi ke Windows 31, ke Windows XP, gitu ya, sampai sekarang Windows 10. Udah makin maju, makin mature, ya kan, makin stabil, ya kan. SAP pun juga sama. Dari semenjak dia kagak ada bin location, sampai kita bikinin sendiri add-on-nya supaya bisa bin location. Dia sekarang udah ada bin location. Ya kan? Dari sebelumnya nggak ada tuh ngitung item cost berdasarkan batch atau berdasarkan serial number. Sekarang mereka sudah punya fasilitas fungsi untuk ngitung item cost per batch atau per serial number.
Ya, customer kita udah ada tuh yang udah sampai pakai item cost per serial number. Ya kan? Sampai sekarang SAP B1 versi 10. Ya, yang waktu bulan April kita buatkan seminarnya. Jadi secara sistem itu udah semakin lama semakin stabil. Ngomongin proses, ya kan? Ngomongin proses, sekarang udah banyak standarisasi yang ISO itu, yang bahkan saya sampai bingung sendiri. ISO-nya itu udah banyak banget, gitu kan? Ngomongin data ini juga nggak masalah. Ya, kita pernah bantuin di salah satu retailer gede, gitu kan? Itu dia banyak banget, sampai ratusan ribu datanya, ya kan? Dan untuk bersihinnya aja mereka sampai punya tim internal yang ngeberesin selama 4 bulan. Dan itu pun tim internalnya dalam satu ruangan. Ada sekitar 20, kalau nggak salah 20 apa 30 deh. Itu bisa beres. Ya kan? Tapi yang namanya people, ini yang paling susah. Ya. Ini yang dari dulu selalu dibikinin seminar-seminarnya lah. How to handle difficult people, yang kayak gitu-gitu kan. Gimana sih caranya mendidik anak, ya kan? Gimana sih caranya menghadapi orang yang seperti ini, seperti itu. Itu semua tentang people. Ya, ini yang membuat semakin challenging di sini. Ya. Kita pernah punya juga kejadian, kalau di kita selalu bilang, kita nggak mau kalau dalam mengimplementasikan suatu sistem, project manajernya itu adalah orang IT. Bukan underestimate orang IT, karena saya juga background-nya adalah IT. Tapi kita melihat, kalau yang namanya implementasi sistem, ya kan, ataupun kalau kita ngomongin masalah transformasi, ya kan, itu udah hubungannya itu udah cross department. Nggak cuma ngomongin masalah IT doang, ya kan. Di titik itu, yang bisa mengambil keputusan seandainya ada deadlock, siapa? Bukan IT. IT nggak punya power. Yang bisa mengambil keputusan adalah level GM ke atas. Ya, yang bisa mengambil keputusan adalah level GM ke atas. Kalau memang perlu ownernya, kalau memang ownernya masih suka hands on, silakan ownernya aja sekalian jadi PM. Gitu ya. Kita juga dulu sempat mikir, accounting manager nggak apa-apa kali ya. Kan accounting manager itu powerful, galak, gitu kan. Karena dia boleh dibilang accounting itu adalah bagian auditnya lah, ya kan, yang ngontrol-ngontrol, gitu kan. Tapi itu nggak bisa juga. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatiin sebenarnya antara accounting dengan sales atau accounting dengan purchasing kadang tuh nggak cocok. Accounting kaku. Karena balik lagi, kalau terlalu ngejelimet, dia yang mabok. Ya kan? Tapi kalau orang purchasing dan sales, apalagi sales ya, maunya fleksibel. Kalau nggak fleksibel, nanti saya nggak bisa jualan. Gitu kan? Nah, itu sebabnya. Makanya kalau ya kayak kita implementasi sistem, gitu kan, kita mentransformasikan, kayak yang kemarin itu kita yang di perusahaan distribusi, itu yang menjadi project manajernya itu adalah owner langsung waktu itu. Jadi kalau ada keputusan, Pak, saya harus pakai teknologinya seperti ini. Ownernya udah bisa langsung gitu. Oke, nggak apa-apa, lanjut, jalan. Kalau misalkan nggak sama ownernya kan susah. Sebentar ya, saya diskusi dulu sama atasan saya. Nanti atasannya, bentar ya, saya nanyain dulu sama ownernya. Gitu. Ya. Itu sebabnya kita, kalau dalam project, kita lebih memilih pengalaman kita, ya level GM ke atas. Pokoknya yang bisa mengambil keputusan. Ya. Nah, lanjut. Ya, ini sekali lagi digital transformation itu bukanlah teknologi, ya, bukanlah sistem, ya, itu sebuah proses, kan? Sebuah proses yang memanfaatkan teknologi. Ya. Nah, gimana sih caranya supaya proses digital transformation ini dapat berjalan dengan lancar, gitu kan? Yang pasti pertama kita harus tentukan strategi dan goal yang mau dicapai. Ya, di sini juga kita nentuin toolsnya mau pakai apa sih, gitu kan?
dengan kita tahu strategi goalnya, kita tahu, oh kita pakai toolsnya, kita pakai teknologinya yang ini deh, gitu. Ya, dalam menyusun strategi ini pun kita juga sekalian nentuin terms project-nya itu berapa lama sih? Kalau bisa jangan terlalu lebar, ya, supaya kita bisa lebih gampang monitor targetnya, ya. Karena dengan semakin pendek, dengan semakin kecil scope yang kita bikin, ya kan, itu lebih cepat kelihatan hasilnya, ya. Lebih cepat kelihatan hasilnya. Yang menjalankan transformasi dalam hal ini user-usernya kita, karyawan-karyawannya kita, dia pun lebih semangat, ya kan? Nggak bedanya kita begitu achieve sesuatu kan, wah bisa begini ya, wah mantep nih, oke kita lanjut lagi deh, kita selesaiin lagi deh, gitu kan, kita cari lagi apa yang baru, gitu kan. Tapi kalau terlalu lama, kan orang lama-lama merasa bosen ya, aduh buset deh, ini kok kayaknya nggak selesai-selesai ya, aduh banyak banget nih problemnya, padahal sebenarnya pada intinya dia udah sempat tuh achieve sesuatu yang menarik, gitu kan. Nah, dari sisi proses juga jadinya lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena kita jadi bisa tahu, oh di tempat di luaran nih ada proses ini nih, kayaknya ini kita bisa adopt nih. Ya udah kita adopt aja, langsung masukin. Karena memang pas nih, kita belum sampai ke arah sana, tapi bisa dimasukin nih ke sini nih. Nah, jadinya lebih fleksibel, gitu kan. Hasilnya pun jadinya juga lebih gampang ngukurnya, ya. Nah, yang kayak gini-gini tuh balik lagi harus ada tools-nya. Ya, kayak di SAP B1, kalau misalkan mau untuk membantu kita dalam melakukan digital transformation, dia bisa tuh. Dia ada modul namanya project management. Dia pecah-pecah project-nya menjadi sub-project. Di dalam sub-project dipecah lagi, ada stages-stagesnya. Kalau stage-nya udah sampai sini, berarti udah komplit berapa persen. Udah komplit berapa persen. Jadi nanti dari sisi sub-project yang kecil bisa kelihatan, dari sisi project yang besar pun kelihatan udah sampai seberapa besar sih persentase keberhasilan kita, gitu ya. Nah, kemudian leverage insiders, ya, komitmen. Nah, ini lebih ke arah seperti ini. Jadi kalau bisa itu ajaklah tim yang udah ada, ya, ajaklah tim internal kita. Jangan karena kita mau digital transformation, karena kita mau transformasi sesuatu, kita malah panggil rekrut orang-orang dari luar. Ya. Pertama, ya, orang luar itu mungkin jago, tapi kita nggak tahu dia jagonya memang jago atau karena memang di perusahaan dia yang lama itu udah ada SOP-nya dan dia tinggal jalanin. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, bisa ngiri nanti, bisa sakit hati istilahnya, yang orang lamanya. Ya. Bukannya berarti kita ngalamin orang lama ya, tapi ada kalanya memang kita tahu bahwa perusahaan menjadi besar balik lagi karena orang lama, ya kan? Karena orang-orang yang sudah ada di dalam. Kan? Tapi bukan berarti serta-merta ya udah semuanya orang lama dalam proses. Jangan. Kita tetap juga harus mikirin orang lama, orang-orang yang ada yang kita pakai itu haruslah memang orang-orang yang kompeten. Orang-orang yang mengerti kenapa sih kita melakukan transformasi ini. Gitu. Ya. Karena orang-orang lama ini, ya kan, keuntungannya apa sih selain itu? Karena orang-orang lama ini juga bisa menjelaskan nantinya ke teman-teman yang lain dengan lebih mudah. Ya, saya rasa Bapak Ibu pasti udah pernah pada tahu lah, gitu kan. Kalau kita baru pindah kantor, gitu kan, terus tahu-tahu kita kasih ide-ide apa gitu ke manajemen, walaupun ide kita benar, gitu kan. Tapi terkadang kan sama orang cari muka lu, gitu kan. Padahal yang kita omongin tuh benar, gitu kan. Tapi mereka udah resistance. Ya, itu yang coba dihindari. Ya. Kemudian recognize employees fear of being replaced. Ya. Jadi memang ini yang biasa kita bilang juga. Kita selalu wanti-wanti ke owner, gitu kan.
kalau mengimplementasikan sistem, jangan beranggapan bahwa ini untuk menggantikan orang, untuk cut orang, ya kan? Pasti akan jadi problem, ya kan? Tapi penggantian sistem ini lebih ditujukan supaya orangnya ini bisa ditaruh di tempat yang lebih baik. Ya, kita pendekatan ke karyawan-karyawannya kita gitu kan, ke teman-teman kita gitu kan. Kita selalu bilang kalau pada saat kita steering committee, kita menjelaskan ke owner seperti itu. Jangan untuk replace, tapi untuk mengatur efektivitas kerjanya, efektivitas penempatan orangnya. Tim saya pada saat mereka implementasi di sistem, pendekatannya itu ke karyawannya. Mereka menjelaskan, jangan menganggap ini sebagai beban. Jangan menganggap ini bahwa kamu pasti akan di-replace begitu selesai sistemnya. Jangan. Kamu justru harus belajar. Kamu justru pergunakan kesempatan ini untuk belajar. Ya kan? Enggak cuma masalah sistemnya. Kalau lagi proses transformasi, kamu pelajarin seperti apa sih proses transformasinya, gitu kan? Nah, hal-hal seperti inilah yang harus diterapkan supaya digital transformation-nya, supaya transformation-nya ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kemudian design experience from the outside in. Ya, ini balik lagi, tujuan transformasinya itu apa sih, gitu kan? Kita lihat, kalau memang transformasinya itu untuk kebaikan karyawan, berarti kita harus nanya, kita harus minta pendapat, kita harus minta pandangan dari karyawan. Kalau transformasinya itu untuk customer, berarti kita harus minta masukan, minta pandangan, ya kan? Kalau perlu, ya minta kritik. Lu mau kasih tahu gue yang jelek-jelek nggak apa-apa, gitu kan? Yang penting itu bisa buat kita, bisa menjadi masukan buat kita supaya menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, relate dengan hal itu semua sebenarnya kalau ngomongin digital transformation ya, ngomongin transformasi lah. Itu di Jepang ada yang namanya istilahnya Kaizen. Ya, continuous improvement. Ya, saya rasa mungkin beberapa orang udah tahu, udah pernah dengar mengenai Kaizen ini ya. Jadi di Kaizen ini dia menekankan bahwa tahap pemrosesan dalam suatu perusahaan itu harus selalu disempurnakan, ya, agar hasilnya semakin maksimal. Ya, jadi setelah suatu proses selesai bukan berarti perjalanan usai. Enggak. Tapi coba cari lagi, kembangkan supaya apa yang udah kita achieve menjadi lebih sempurna lagi. Makanya kalau kita dalam implementasi sistem, kita selalu bilang pada saat go live kan orang, yeah, end of the road, gitu kan. Nah, kalau dari kita bilang ini bukan end of the road. Ini justru kita baru mulai nih. Kita baru start. Perjalanan kita masih panjang. Ini cuma another milestone yang udah kita capai. Gitu. Ya. Nah, jadi dalam Kaizen ini kita percaya proses yang baik akan memberikan hasil yang baik pula. Nah, salah satu penerapannya yang dipakai ya dengan konsep Kaizen ini adalah yang siklus plan, do, check, act. Ya, saya nggak tahu teman-teman, Bapak Ibu semua pernah dengar enggak, tapi ini udah sering banget disebut gitu ya. Jadi siklus ini untuk menjamin supaya kesinambungan pelaksanaan Kaizen ini tetap berjalan. Ya, jadi kita mulai dari plan, ya, kita susun targetnya, kita susun rencananya. Gimana sih supaya kita bisa mencapai target itu? Ya.
Setelah plan ini kita susun, ya kan, rencananya itu kita rumuskan prosesnya, kita lakukan, kita do, ya, kita jalankan, kemudian kita cek, ya, kita cek apakah prosedur yang kita jalankan sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita kan, kita cek juga, kita monitor hasilnya udah sampai mana nih, ya. Nah nanti kalau nanti ini udah selesai, masuk ke act, ya, tindakan, ya. Nah, tindakan ini apa maksudnya? Di tindakan ini kita melihat, kita menindaklanjuti, ya kan, dari apa yang sudah kita tempuh di plan, do, dan check, supaya kita bisa memutuskan selanjutnya apa lagi nih yang mau kita jalankan, ya kan? Selanjutnya apa nih yang harus kita lakukan supaya nggak ada kejadian lagi untuk problem-problem yang lalu-lalu, gitu, ya. Nah, ini yang ada di Plan Do Check Act. Nah, di siklus PDCA ini selalu berputar terus-menerus, ya, sesuai dengan konsep Kaizen. Ini harus selalu berputar terus-menerus, ya. Nah, ini siklus berputarnya ini diselingi juga dengan yang namanya SDCA, Standardize, Do, Check, Act. Ya, jadi kalau di yang SDCA ini fungsinya apa? SDCA ini untuk menilai dari apa yang kita lakukan di PDCA itu bisa dijadikan sebagai suatu SOP enggak? Bisa dijadikan sebagai suatu standar enggak? Gitu ya. Jadi kalau di PDCA itu lebih lebih fokus ke usaha perbaikan, ya. Kalau SDCA jadinya lebih fokus ke arah untuk maintenance, ya kan. Jadi misalkan kita udah plan begini bagus, lanjut ke SDCA, jadi standardized. Kalau nggak bagus, kita perbaiki lagi di PDCA, kita lihat bagus apa enggak. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa quote-quote dikit, ya. Jadi balik lagi saya cuma mau ngingetin aja, sebenarnya digital transformation itu bukan teknologi, ya. Jadi ini ada lebih ke arah people sebenarnya, ya, people game kalau menurut saya gitu ya. Jadi the difficulty lies not in the new ideas, but in escaping from the old ones which ramify for those brought up as most of us have been into every corner of our mind. Kesulitan bukan pada ide baru, tapi pada upaya melepaskan diri dari ide lama, ya, yang telah menguasai setiap sudut dari benak kita. Yang nggak bedanya kalau kita implementasi sistem, atau paling gampang gini deh, pakai HP, ya kan? Pakai HP dulu saya pakainya Samsung, gitu kan. Begitu dikasih Xiaomi, aduh, ilah susah banget sih. Menunya di mana nih? Aduh, ribet banget sih, gitu kan. Tapi lama kelamaan, kok enak juga ya pakai Xiaomi ya, ya kan? Nah, hal-hal seperti itulah makanya yang dimaksud dalam quote ini. Ya. Kemudian, information technology, no matter how powerful, it's only an enabler. Until you are full of frustration, you can catch up its development. Ya, but eventually it is only people's game. Ya, jadi IT, ya, information technology, seberapa kerennya, seberapa canggihnya, itu cuma tools, ya, itu cuma tools, ya. Balik lagi, tinggal ke kitanya, gimana cara kita memakai teknologinya, gitu, ya. Nah, ini ability can take you to the top, but it takes character to keep you there, ya. Balik lagi, ya, kemampuan memang bisa membuat kita mencapai puncak, ya kan. Tapi balik lagi, karakter kita lah yang menentukan kita bisa berhasil atau enggak. Ya, banyak kita masalah karakter-karakter ini, karakter-karakter leader itu banyak kita lihat lah, ya, di lingkungan bisnis kita, di lingkungan negara kita, itu kita bisa lihat.
gitu kan. Wah, yang ini yang oke nih, yang ini yang enggak nih, gitu kan. Tapi kan masing-masing punya pandangannya sendiri-sendiri, ya kan. Jadi ini kita bisa lihat. Jadi balik lagi masalah people, ya, di dalam suatu proses transformasi. Nah, ini ada sedikit dari Pak Paulus Bambang ya. Ini kita ambil dari Lead to Bless Leader. Ini mungkin Pak Andi mau menjelaskan sedikit, Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Riki. Luar biasa ya. Jadi beberapa slide terakhir kami jadi teringat Bapak Ibu ya. Tadi yang diomongin kan semua gimana apakah itu ERP implementation, apakah sekarang digital transformation, pada intinya adalah is a people game. So jadi kami keingat dari bukunya Pak Paulus Bambang Lead to Bless ini, dan kami mencoba untuk memberikan sedikit insight buat teman-teman Bapak Ibu yang akan melakukan digital transformation. Terus saya harus ngapain dong sebagai startnya? Kayaknya sulit nih gitu ya. Setelah 2 minggu lalu kita bicara mengenai yang sukses, nah terus kami harus ngapain? Nah, jadi menurut kami adalah yang paling utama adalah sekarang bentuk tim. Tim yang akan mikirin apa yang kita mau. Nah, kebetulan kami lagi terlibat juga di dalam salah satu institusi pendidikan. Pertanyaannya simpel Bapak Ibu, teman-teman. Sekarang sekolah kayak gini loh. Kira-kira 5 tahun lagi ada nggak ya sekolah fisik ya? Ekstrim, Bapak Ibu. Jadi digital transformation kadang-kadang ekstrim sekali. 5 tahun lagi masih ada sekolahan nggak? Oke, let's start, discuss. Ya kan? Nah, artinya kita harus kenalin karakternya orang-orang kita, seperti tadi Pak Riki bilang. Nah, kalau dari bukunya Pak Paulus ini, dia memecahkan ada 7 macam ya, saya cepat aja. Jadi pertama kali pemimpi. Ya, jadi ada tim, dan biasanya ini leader, pemimpi. Jadi ide, konsep baru yang belum pernah dipikirin sebelumnya. Nah, yang kedua adalah si arsitek. Tipenya tim kita tuh ada yang arsitek. Dia yang bisa ngerti nih, si leader ini ngomong apa nih gitu ya. Jadi kita suka ngomong sama leader, terus kita bilang kan sama teman kita, dia lagi ngomong apa ya? Lagi gila apa lagi ngapain ya dia gitu kan. Karena nggak ada yang ngerti ngomongannya dia. Saking dia pemimpi. Nah, jadi kita butuh orang yang bisa ngertiin si leader ini sehingga bisa terjemahin. Nah, disinilah prosesnya misalnya yang tadi itu. Jangan-jangan teman-teman retail juga ya, kita sudah ngalamin kayak gini loh, kalau kejadian kayak gini tuh mall bisa tutup. Jangan-jangan kita nggak buka di mall. Saya berdiskusi dengan beberapa teman, kayaknya kita shifting. Karena kita shifting nih, teman-teman yang jual makanan yang ada di ruko, dia survive loh, bisa buka terus loh yang di ruko. Tapi yang teman-teman makanan jualan di mall, mati, tutup semua. Jangan-jangan kita harus shifting ke, bukannya saya bilang bahwa ayo kita rame-rame pindah ke ruko. Tapi apakah itu pertanyaan yang valid untuk kita diskusikan? Ya, jadi nggak sekedar dari awal itu pertanyaan mengenai IT. Nah, baru kita builder, baru kita bangun. Dari arsitek yang kita mau bikin, baru kita bangun. Apa yang kita mau bikin dong kalau gitu? Baru, misalnya ini orang IT kita yang bangun, bisa. Atau kita outsource ke orang IT luar. Atau bisa jadi itu bukan urusan IT, tapi urusan lebih ke SOP dan training yang butuh orang luar. Nah, shaper ini, yang hijau ini orang-orang yang biasanya menajamkan. Nah, biasanya ini orang-orang accounting, audit, yang selalu mengkoreksi. Ini bisa diperbaiki lagi, bisa lagi, yang tadi Kaizen itu. Jadi ada orang khusus yang pemikirannya dia selalu najemin, memperbaiki terus. Nah, ada juga orang-orang harvester. Harvester ini dia tahu mana yang dia bisa panen. Nah, biasanya kecenderungannya ini orang sales. Oke, jualan terus, dia bisa harvest. Nah, yang reinventor, nah inilah orang-orang yang kita butuh pada saat kita mau melakukan digital transformasi. Karena waktu kita mau mentransformasi, orang-orang ini bisa diajak mikir untuk hal-hal yang ekstrim, yang hari ini nggak kepikir sama kita. Wah, benar juga, kenapa dia bisa berpikir kayak gitu. Dan mungkin aja selama ini orang-orang ini di dalam organisasi kita justru disingkirin, karena dia terlalu aneh buat kita mikirnya. Nah, yang terakhir, ini adalah yang tipenya operator. Operator ini orang yang berpikir karena dia ngikutin SOP. Ekstrimnya, kita suka mikir sih, kalau misalnya teman-teman yang di toko, di counternya KFC gitu ya, atau McDonald gitu ya, nah dia tuh harus operator tipenya. Karena dia udah dikasih SOP. Oke, kita masukin ayamnya, lalu celupin, kasih timer, berapa detik harus diangkat. Nah, tapi kalau teman-teman bisa bayangin, kalau dia shaper di toko itu, dia akan mikir, wah kalau saya angkat nih kayaknya kurang kuning nih, kurang bagus dikit. Kalau gitu saya lamaan lagi dikit nih. Nah, dia bereksperimen jadi akhir di toko, which is artinya nggak cocok buat dia. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melakukan digital transformation, apakah itu dengan mobile aplikasi, apakah kita mau mencari bisnis model yang baru, seperti yang tadi saya coba
kasih misalnya pertanyaan ekstrim gitu kan, sekolahan, apakah 5 tahun lagi sekolahan masih bentuknya building? Kalau bentuknya nggak building, kalau gitu kita harus bentuknya apa dong? Pakai aplikasi kalau gitu kita ngajar. Gimana ngajar lewat aplikasi? Wah, sulit banget gitu kan. Nah, teman-teman retail juga mungkin mikirnya gitu kan, apakah 5 tahun lagi toko masih ada? Jangan-jangan semua buka ke ruko lagi. Kita bercanda, wah buka ke ruko lagi kalau yang makanan kalau kayak begini caranya. Karena nanti kan katanya pandemi ini bisa berulang, malah berulangnya bisa lebih cepat gitu ya. Kalau gitu kita shifting aja ke toko sendiri, ya kan? Dan kalau kita mengamati yang punya toko sendiri emang lumayan survive ya akhirnya. Nah, jadi nomor satu adalah please select your team. Jadi harus ada pemimpi, harus ada teman-teman yang bisa menerjemahkan pemimpi. Nah, kadang-kadang owner habis dengerin event-event kayak kita nih ya, event kayak kita ini berat banget, nggak disukain orang. Karena ngomongnya fail kadang-kadang. Orang mau dengernya tuh yang bisa, gampang Pak, tinggal beli aja kita pasang 3 bulan jadi. Padahal kita tahu yang sukses pun prosesnya 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, kadang-kadang owner itu datang event, dia pemimpi langsung, oh ya ini cocok buat saya nih kayaknya nih. Dia langsung rekrut orang luar. Yang tadi Ricky bilang, timnya nggak dilibatin. Jadi dari insight ini, dari kita bilang, oke, kalau gitu harus ada dreamer nih, si owner atau si GM gitu ya. Tapi harus ada yang bisa terjemahin. Nah, mungkin teman-teman di internal nggak ada yang bisa terjemahin. Oke, engage consultant. Ajak ngobrol, terjemahin ke teknologinya ide saya ini. Nah, di titik itu mungkin arsitek masih bisa diajak ngobrol. Tapi builder mungkin internal harus terlibat. Dan yang paling penting adalah bagaimana punya orang yang reinventor. Karena orang-orang teman-teman yang ada di kantor, biasanya dia sudah ngelakuin apa yang dia lakuin. Apalagi kalau perusahaannya udah 40 tahun, 50 tahun ya, Bapak Ibu. Pasti dia udah gitu-gitu aja dan dia nggak punya ide yang ekstrim. Jadi kadang memang kita harus mencari tim kita yang memang bisa diajak mikir untuk hal-hal yang benar-benar baru. Karena ngomong di digital transformation itu benar-benar ekstrim. Kalau kita ingat contoh yang jualan gitar itu kan ekstrim banget, jualan gitar jadi jualan aplikasi gitu loh. Bahkan timnya juga internal nggak ada yang bisa aplikasi. Jadi mungkin dia harus ngerekrut tim baru, segala macam. Nah, itu yang kita mau tekanin sih dari tipe-tipe karakter si leader ini. Kira-kira kayak gitu. Mungkin saya mau mengingatkan, Bapak Ibu, silakan bertanya ya. Jadi linknya ada di atas ini. Silakan bertanya, dan kita juga nanti akan buka sesi untuk angkat tangan gitu ya. Langsung buka audio dan videonya nanti kalau bertanya lewat langsung juga kita akan sediakan. Oke, Pak Riki, mungkin saya handover. Ya. Nah, oke. Nah, ini saya ada sedikit video kecil ya, video singkat gitu kan. Ini mau menceritakan seberapa konyolnya suatu problem gitu kan. Tapi kalau misalkan kita sebagai people gitu kan, benar-benar berusaha mencari tahu, benar-benar care dengan apa yang dirasakan oleh customer, itu bisa menjadi sesuatu yang wah banget gitu ya. Nah, ini kita lihat sama-sama videonya. Sebentar aja, sekitar 3 menit ya. Sorry. Suaranya nggak keluar ya. Oke.
itu ya, Bapak Ibu. Jadi apa yang mau saya sampaikan dari video ini adalah itu dalam setiap proses transformasi itu pasti butuh waktu, butuh kesabaran. Ya, dan terutama butuh kayak tadi udah terlihat data. Data ini dari mana sih dapatnya? Data untuk dianalisa balik lagi dari sistemnya kita yang udah kita punya. Tanpa data itu, kalau kita nggak nyatet, ya kita nggak take note, gitu, cuma pakai feeling dong, kayaknya nggak mungkin ya, masa sih, apa hubungannya mobil sama es krim gitu kan? Pasti dia nggak akan dapat. Ya. Nah, jadi ini yang biasa kita pikir gitu kan. Jadi kita harus punya care, ya kan, rasa care gitu kan. Karena dengan care kita peduli dengan keadaan dan kesulitan yang dialami orang lain. Karena care itulah makanya kita understand gitu kan, apa sih yang menjadi latar belakang dan kebutuhannya, ya. Kemudian precision, ya, karena kita mengerti, kita tahu apa yang dia butuhkan, kita coba beri informasi, kita coba kasih solusi yang tepat dan menyeluruh, gitu ya. Ini semua kita lakukan dengan penuh integritas dan dengan penuh disiplin. Ya, kita jalankan apa yang telah menjadi tanggung jawab kita, gitu kan. Dan disiplin ini pun merupakan bentuk tanggung jawab kita sebenarnya, ya, terhadap diri sendiri juga, ya kan. Tidak ada orang lain yang bisa sukses, ya kan, jika tidak mulai dari diri dia sendiri. Ya, buat kita melihat kedisiplinan itu lah yang membuat karakter, yang membentuk karakter, gitu kan. Sekaligus juga yang membentuk kita jadi lebih menghargai orang lain. Ya, contohnya sih yang sekarang ini lagi sering digadang-gadangkan dari tahun lalu ya. Paling simpelnya itu yang kayak buang makanan. Kalau kita habis makan di McD, tolong buang sendiri ya, tolong taruh raknya sendiri ya, gitu kan. Itu sebenarnya harusnya gitu ya, nggak perlu diingetin sama si restorannya. Tapi itu dari diri kita sendiri, ya kan. Oke,